Terus untuk lebih agresifan mana nih kripto sama forex saat ini? Ya. Kalau dia biasanya sih lebih agresifan forex ya. Jadi forex itu saya perkecil untuk profitnya. Oke. Ya resikonya juga kecil. Ya baik, menarik nih terkait manajemen risiko, dan mungkin kita akan menggali lebih jauh nih, karena kan teman-teman di luar sana ada yang trading dengan berbagai multi aset nih. Bagaimana Pak Hendri mengelola manajemen risiko dengan berbagai multi aset nih? Misalnya kan contohnya tadi di forex berbeda nih manajemen risikonya, di kripto berbeda nih. Karena terkadang bagi teman-teman yang mungkin masih pemula, terkadang ada crash, misalnya mungkin manajemen risiko kripto karena tidak teliti dan lain-lain ditaruh nih di manajemen risikonya forex, akhirnya terlibat loss ya. Kira-kira gimana nih solusinya supaya membuat itu jauh lebih gampang nih untuk bisa diaplikasikan di masing-masing aset? Yang pertama, karena tujuan saya cobain semua aset sih sebenarnya satu sih. Enggak semua aset itu kan tiap hari marketnya bagus kan. Nah, pilihan saya gitu, gimana caranya saya tetap trading dalam satu hari. Ya, makanya dibuatlah saya cobain aset lainnya. Ternyata ya udah, forex juga lumayan ya kan, caranya mungkin beda-beda tipis dikit ya. Terus untuk manajemennya juga karena biar nggak pusing, kayak sama, mungkin modal saya samain, cuman beda kayak take profitnya ya kan, kerugiannya saya bedain, stop loss saya bedain, itu aja sih. Ya, itu pun saya harus kayak testing dulu nih ya. Jadi harus siap rugi dulu, biar tahu dulu, oh ternyata di kripto sama forex ini begini nih, ya kalau ruginya, ya kan, penurunannya begini, harus dicobain dulu, baru kita bisa tahu mana yang cocok nih, manajemen resikonya gimana, harus dicoba. Ya, baik. Ya, jadi tadi dari Pak Hendri telah memberikan nasihat nih, bahwa jika teman-teman yang trading di berbagai multi aset, supaya tidak membuat menjadi bingung nih ya, menjadi bingung, yaitu setidaknya modalnya disamakan, ketahuan nih untuk risknya per tiap trade. Oke, kita langsung masuk ke strategi nih. Tadi udah panjang nih kita membahas bagaimana manajemen risiko, dan tidak kalah penting juga adalah strategi. Ya, mungkin boleh dijelaskan nih Pak, bagaimana Bapak mengambil proses membeli atau menjual nih, dan indikator apa aja, apa mungkin menggunakan suatu indikator, baik itu teknikal ataupun fundamental, baik di kripto ataupun forex. Untuk saat ini ya, kalau dulu kan emang lebih teliti, kayak mencoba kayak grafik, semua grafik dicobain semua tuh, itu moving average ya kan, apalagi RSI ya kalau nggak salah. Karena sekarang tuh baca market itu kayak baca sebuah papan pengumuman nggak sih, kayak baca ini gitu kan. Jadi udah ada gambaran nih. Jadi grafik itu yang sering dipakai itu pun juga jarang moving average. Ya, sisanya tuh udah enggak sama sekali. Nah, kenapa enggak? Ya karena ngebaca suatu candlestick atau technical tuh udah kayak baca aja. Jadi menurut saya udah enggak bagus, ya udah. Saya close gitu, saya lewatin. Cuman untuk kalian yang baru mulai, emang grafik itu butuh. Apalagi kita kan nggak tahu ya, ibaratnya grafik itu cuman ngebantu kita biar kita nggak buta arah. Ya kita nggak buta arah. Nah kalian harus pahami itu dulu. Coba untuk lebih ngulik tentang grafik ya, karena apalagi nggak semua trading kayaknya ya semuanya harus dipakein grafik-grafik yang lengkap. Ada yang pakai 2 grafik doang, ada yang pakai 1. Nah itu tergantung gambaran kalian. Kalau saya untuk grafik saat ini udah jarang make lebih lengkap, cuma paling 1 kayak moving average dan lain-lain, RSI ya kan. Itu pun udah jarang, lebih ke teknikal candlesticknya, lebih seru. Jadi nggak perlu nggak perlu ribetin lagi. Kalian kalau udah lama trading ya sesuainya kondisinya sama nyamannya kalian trading. Ya, baik, tadi menarik bahwa trader dengan berjalannya waktu dan mengulik lebih jauh, tentu kan mata seorang trader udah tahu nih ya, udah tahu langsung bagaimana ini naik tanpa harus begitu banyak bantuan indikator dan lain-lain. Kira-kira masukannya apa nih untuk teman-teman trader untuk mendapatkan kemampuan untuk bisa memahami seperti itu tuh? Kira-kira butuh berapa lama nih estimasinya untuk belajar? Itu beda-beda ya, karena kan sekarang sistemnya harusnya lebih cepat mereka ya. Kalau saya butuh bertahun-tahun, karena kan acak-acakan belajar ya. Harus benar-benar kayak rapiin dulu mana yang dimulai ya. Kalau untuk sekarang udah ada kayak kerangkanya harus mulai dari mana.
pasti lakuin tiap hari sih, konsisten. Kalau baru mulai, kalau baru mulai lakuin tiap hari, sering-sering buka market, ya kan, baca market. Nah, jadi nanti tuh tahu tuh kayak yang kita biasanya cuman baru bisa ngeja, nanti lama-lama tinggal sekali lihat tuh udah tahu, udah baca, oh ternyata jelek nih marketnya, nggak usah, tutup aja, nggak usah dipaksain. Nah, yang penting jangan lama-lama. Ketika emang udah jelek ya udah, nggak usah dipaksain di situ. Karena nanti lama-lama ada kepengenan, rasa ingin open posisi malah, ya kan? Itu saya dulu kayak gitu sering. Nungguin aja, ya kan? Akhirnya ya udah, mau jelek mau nggak, open posisi lah, siapa tahu untung nih. Padahal mah kagak. Dan ketika rugi pun harus dipelajarin. Kenapa nih ruginya? Oh, tadi padahal ibaratnya nih ya, saya pede nih untuk open posisi di market ini nih. Tapi kenapa bisa rugi? Saya analisa dulu. Oh, ternyata ada ini nih, ya kan? Entah itu ada kayak arah yang berubah, entah itu pembantalan dan lain-lain. Harus dilihat, dicek. Ya, menarik sekali. Tadi membicarakan bagaimana proses belajarnya ya, proses belajar dan menganalisa. Kira-kira di waktu dulu berapa lama nih di dalam sehari menghabiskan waktu nih, menghabiskan waktu untuk belajar. Jadi ini bisa mungkin bagi referensi juga nih bagi teman-teman trader untuk pemula, untuk tahu nih bahwa oke, saya harus membutuhkan waktu sekian jam kurang lebih setiap hari untuk bisa mencapai suatu level tertentu. Dulu selesaiin dulu apa yang utama. Pasti ada waktu kan dalam sehari tuh. Nah, saya selalu pakai tuh. Kayak tiap hari saya belajar ya. Sampai stres itu saya. Sampai bingung belajar. Belajarin chart lah, candlestick, ya kan, grafik, gitu. Apalagi setiap orang kan beda-beda ya caranya ya. Entah itu masnya, sayanya, atau orang lain tuh biasa beda-beda caranya, tapi dasarnya sama. Nah, biasa mereka kalau udah pelajari dasar ya, basicnya, nanti mereka lepas sendiri tuh. Punya cara sendiri lah, harus begini momennya. Nah, sama. Nanti juga kita juga ketika udah paham sama dasar-dasarnya, ya udah paham sama basicnya, biasanya nanti kita nemuin jalan sendiri. Cocok-cocokan cara-caranya. Dan itu pun nggak lama. Butuh bertahun-tahun untuk saya dulu. Cuma kalau sekarang kayaknya harusnya sih lebih cepat ya. Lebih cepat, kayak harusnya lebih berkembang, lebih maju cara-caranya ya. Kalau saya dulu bertahun-tahun, sekitar setahun pun ngerasa belum. 2 tahun sampai 3 tahun. Nah, 3 tahun kayaknya. 3 tahun tuh udah kayak udah enak nih. Udah nggak perlu kayak pakai baca grafik, kayak digambarin. Jadi grafik itu di otak saya tuh udah muncul ketika buka market. Jadi udah tahu, oh uptrend ini lagi sideways dan lain-lain. Ya, baik. Nah, bicara terkait strategi tadi nih, bahwa ketika membuka chart udah langsung nih tahu ya, udah langsung tahu, oke, pola pergerakannya kurang lebih seperti ini nih. Kira-kira strategi yang Bapak gunakan saat ini, apakah akan terus berevolusi ya, akan terus berkembang, atau memang udah fix nih, oke, menggunakan strategi ini terus untuk kedepannya? Karena market itu dipengaruhi bukan hanya tentang teknikal ya, ada aja krisis-krisis berita negatif ya. Kalau menurut saya akan ada perkembangan mungkin yang lebih cepat, tapi caranya sama di awal ya. Saya nggak tahu setelah saya bakalan ada cara yang baru lagi ya kan, tapi tetap untuk panduannya ya sama, semuanya rata ya. Seharusnya untuk basic dan dasar sama semua, tapi cara untuk nanti berkembangnya itu beda. Kalau saya sendiri selama ini belajar yang saya tambahin mungkin semakin kesini tuh kayak resikonya semakin diperkecil sama saya. Ya, bukan hanya profitnya dibesarin nih. Kalau saya gitu, karena semakin saya besarin profitnya, kalau saya semakin ngerasa nggak puas, ngerasa teknik saya ini belum terlalu bekerja lah di sini. Kan teknik setiap market kan beda-beda ya. Entah itu sideways, pattern tuh beda-beda, nggak bisa disamain. Jadi harusnya kalau kalian pelajari suatu hal ya, informasi teknik cara open posisi di market A, kalau kalian coba di market B ternyata beda ya, karena emang marketnya beda, arahnya juga beda ya. Jadi kebiasaan tuh nggak bisa disamain teknik. Ya. Baik. Berarti tadi bahwa untuk setiap market menggunakan teknik yang berbeda-beda nih ya? Iya, beda-beda saya. Ya. Cuman dasarnya sama. Dasarnya sama. Oke. Ya, menarik untuk pembahasan strategi ini, dan mungkin kita akan menggali lebih jauh nih strategi Pak Hendrik terkait indikator tadi menggunakan moving average ya. Moving average saja.
Kemudian apakah ada indikator yang lain nih selain dari moving average yang digunakan, atau mungkin indikator-indikator yang terbaru nih ya, yang terbaru Iya. yang menarik nih kira-kira oke nih untuk digunakan atau yang sedang dilakukan riset gitu untuk saat ini? Untuk sekarang sih enggak ya. Kenapa ya? Karena saya tuh trading tuh nggak pernah lama. Ya. Kalau kalian mau trading lama, kan kebanyakan bulanan, mingguan, itu indikator yang penting sih. Ya kita nemuin titik-titik nih yang dimana untuk ternyata jatuhnya di sini nih, ya. Tapi karena saya nggak termasuk trading scalping, banyak tuh per jam hitungannya maksimal sehari. Sehari. Kecuali mungkin ya kalau yang crypto spot dan lain-lain. Nah kalau untuk kayak futures forex nggak mau lama-lama, karena semakin lama resikonya semakin besar ya. Nah, itu. Untuk indikator sendiri, saya belum pernah ngulik lagi indikator yang lain, masih pakai yang lama ya, yang udah ada, yaitu tarik garis trendline ya kan. Masih Moving Average, RSI, MACD juga belum terlalu ya, karena gaya trading saya begitu ya. Iya. Belum, kecuali kalau saya nanti ya ada keinginan kayak saya ada kesibukan lain dan saya perlu trading yang jangka panjang nih, yang emang saya nggak butuh untuk cek marketnya. Jadi sekali aja saya pakai grafik dan lain-lain lengkap, baru saya pakai pelajarin. Cuman kayaknya nggak akan ada artinya gitu. Karena emang niatnya targetnya trading jangka pendek, setelah dapat keuntungan, untungnya dikelola lagi ya kan. Saya itu mau dimasukin ke aset lain ya kan, saya itu mau investasi di tempat lain, saya gitu. Kalau trading ya udah, nggak mau lama-lama juga. Ya. Baik, menarik nih tadi bahwa bagaimana proses menggunakan satu strategi saja tapi konsisten kan? Iya betul. Konsisten dan disesuaikan dengan market. Dan mungkin terkait pengelolaan cash management nih, karena kan kita tahu bahwa Pak Henry kan trading di berbagai aset nih ya. Apakah misalnya ada target nih, misalnya untuk withdraw per hari atau per minggu atau per bulan, dan kira-kira pada saat withdraw tersebut, apakah withdraw itu akan digunakan untuk trading di aset yang lain atau mungkin langsung disimpan gitu? Mungkin disimpan dulu ya. Itu yang pertama. Yang kedua dipakai biasanya sih campur, nggak di trading doang. Karena ada gimana kayak saya mau menuin satu target, mau di aset B ini mau punya segini sekian, ya udah saya campurin ke sini. Dan itu juga saya bikin dana cadangan. Kita kan nggak ada tahu ya kalau profit kita tuh selamanya bakal enggak. Ya kan? Kadang ada jatuhnya. Nah jadi yang profit tadi itu dipakai buat nge-backup dana yang emang udah rugi. Ya, buat nambahin lah dikit-dikit. Dari situ baik lagi. Karena disimpan, tapi kebanyakan sih pengennya sih dialirin di berbagai aset. Karena kenapa? Karena kan sekarang kayaknya saya pernah ngalamin kerugian tuh bukan hanya trading sih mas. Jadi karena saya terlalu bebel ya maunya ya, di aset satu mulu nih, ketika rugi itu bingung, ya kan modalnya dari mana kan bingung. Jadi makanya dikelola lagi biar nanti yang satunya emang lagi hancur masih ada sisa yang lain. Lebih aman lah ya, kayak gitu. Lebih banyak keran tuh lebih aman kalau saya caranya. Dan satu teknik tadi kita bahas satu teknik. Sebenarnya saya udah nyobain berbagai teknik. Nyobain teknik ini, B, C, ternyata tetap sama. Setiap market tuh nggak bisa benar-benar pakai teknik yang banyak tuh malah semakin puyeng kitanya. Semakin bingung. Yang tadi kita tahu, oh nih ternyata marketnya kita harus close-nya di sini aja nih. Karena pakai teknik lain, wah jangan, teknik yang itu kan harusnya begini. Semakin banyak malah semakin rugi kita. Mending satu fokus, yang penting kalian profit konsisten di situ, di satu teknik itu, ya pakai yang itu. Kalau saya gitu sekarang. Ya menarik sekali bahwa cukup satu teknik tapi dilatih terus ya sampai benar-benar master di teknik tersebut. Oke, ya tadi kita sudah membahas juga nih terkait indikator, menggunakan satu indikator yaitu moving average, dan bagaimana juga untuk proses misalnya withdrawnya ya, jadi withdrawnya lebih disimpan dulu ya dibandingkan langsung digunakan di trading yang lain, seperti itu. Oke, sekarang kita mencoba untuk masuk nih ke psikologi, di mana psikologi ini cukup penting juga kayak gitu kan. Ya. Oke, tadi Pak Henry ini sempat mengatakan bahwa proses belajar juga kan bertahun-tahun. Nah, apakah proses belajar bertahun-tahun itu lebih fokus kepada misalnya teknikal saja, atau
apakah mungkin di dalam proses bertahun-tahun itu justru yang dipelajari adalah psikologi ya dibandingkan teknikalnya gitu? Karena kan orang banyak yang ngomong bahwa kalau teknikalnya itu sebulan aja orang bisa langsung tahu nih ya. Tapi justru psikologinya nih yang butuh bertahun-tahun kita pelajari. Betul, psikologi itu susah gampang ya. Apalagi kalau manusia udah kenal duit cepat kan gitu ya. Iya. Kalau udah kenal duit cepat, rasa egonya tuh makin tinggi. Mentang-mentang cepat jadi digampangin gitu. Iya. Dulu saya coba ngelatih psikologi tuh yang pertama cobain konsisten profitnya tetap dalam waktu 3 bulan tuh segitu. Kayak itu nih, kalian mau profitnya 10%, 20%, konsistenin selama 3 bulan. Kalau bisa nahan buat merubah yang enggak meninggi, berarti bagus, sudah mulai bagus psikologinya. Karena ketika saya trading itu emang yang awalnya tahan tuh ketika udah profit 10% pengen ditaikin 20%, 20% pengen naikin 30%, ya kan? Nah, dari situ tuh biasanya rusak. Pikiran juga bukan teknikal lagi yang berubah, tebak-tebakan nih yang ada, kan? Mau bahas tentang pengennya balik lagi nih modalnya. Ya. Nah, itu kalau dilatih untuk dipelajari susah, maksudnya bukan buat dicontoh tuh susah. Emang harus diri sendiri. Ya. Jadi kita harus benar-benar paham nih kondisiin ketika kita psikologinya udah jelek, kita harus tahu cari solusi nih. Oh, kayaknya harus cari tutup dulu, atau mungkin cari hal-hal yang emang bikin psikologi kita balik lagi, lebih baik lagi lah. Ya. Karena susah mas kalau kita dapetin uang cepat tuh, manusia tuh emang gitu. Mau kita bertahun-tahun trading 5 tahun 10 tahun, tapi kita yang nganggap itu nyari duit gampang, dihabisin tuh sama market biasanya. Dihancurin sama market. Nah di situ rusak tuh. Bakalan bisa habis. Yang tadi ya 2 tahun 3 tahun sering belajar teknikal, tiba-tiba pas sudah habis baru mikir, oh iya harusnya coba saya tahan ya, nggak begini nggak begitu. Nah saya pernah dalam keadaan kayak gitu kan, lagi udah habis ya kan, baru modal udah habis baru keinget harusnya begini ya marketnya, harusnya gue tahan gini-gini bla bla bla. Nah sekarang selalu diingat tuh ya kan, kalau emang harus konsisten segini, kalau hari ini udah cukup udah, meskipun saya tahu marketnya udah bagus, masih bagus nih bisa trading lagi, saya tetap tutup aja udah. Ya. Nanti muncul lagi tuh. Ya. Karena lebih susah buat ngebangun rasa percaya diri lagi waktu open posisi dibandingkan kita ya kan untuk nahan. Ya, menarik sekali. Ini kita akan membahas lebih jauh lagi nih untuk psikologi. Tadi ada sempat mengatakan bahwa di dalam satu hari kurang lebih 3 trade nih ya, 3 trade. Bagaimana Pak Hendry mengelola psikologi supaya tidak membuka lagi nih trade yang keempat ya? Karena mungkin secara teori kita bisa katakan oke, seperti ini, tapi terkadang bagi seorang trader aplikasinya sulit nih. Mungkin ada kayak real action nih yang gampang untuk teman-teman trader di luar sana bisa lakukan nih, solusinya bagaimana supaya oke, setelah 3 trade berhenti, dan bagaimana cara berhentinya nih? Kalau saya paling cari aktivitas yang lain, atau kalau kalian emang ngerasa kayak pengen nyari duit lagi, tapi coba jangan cari duit lagi di trading kalau udah ya. Cari di hal lain, tapi itu hal yang kalian suka, biar kalian nggak keinget-inget untuk buka lagi nih market. Kalau saya gitu, makanya kan saya bilang selain trading saya juga ngedesain. Jadi ketika emang trading udah cukup bagi saya, ya pagi itu udah cukup, ya udah saya pindah ke desain. Jadi saya nggak akan inget tuh, saya udah asik aja sama yang saya suka, karena saya juga suka kan, karena saya juga hobi gitu. Kalau kita nggak hobi, bisa kita balik lagi kepikiran, jatuh gitu, kepikiran, wah mendingan trading nih enakan, daripada begini ngapain. Nah, makanya cari aktivitas yang kalian sukai, ya emang udah hobi gitu, suka. Baru kalian bakalan ngerasa kayak nanti aja trading besok pagi. Karena nanti kalau kalian trading terus, itu bakalan hilang logikanya tuh bakal nggak main lagi, ya kan? Karena kan tiap kalau trading itu bisa kapan aja, pertama itu bisa kapan aja, dan nggak ada habisnya kok. Momen itu nggak akan habis 2 hari, nggak ada momen nih 3 hari, 10 hari, tiap hari selalu ada momen kalau menurut saya ya. Jadi saya nggak akan anggap itu market kayak wah ini momennya cuma 1 doang nih, nggak mungkin bakal balik lagi. Kalau saya pasti bilang bakal balik lagi nih, entah itu sesi malam besok, ya kan pasti ada lagi. Jadi gitu. Ya, baik, menarik sekali tadi bahwa bagaimana untuk stop yaitu dengan mencari hobi yang lain ya, mencari hobi lain supaya bisa terlupakan di trading. Kemudian bagaimana kira-kira solusi nih untuk bagi teman-teman yang mungkin sering melakukan reverse trading atau balas dendam. Jadi pada saat terjadi loss, apa nih solusinya nih
supaya stop pada hari itu. Selain tadi ya, kalau tadi kan mungkin pada saat profit gampang nih untuk stop ya, pada saat profit gampang stop untuk melakukan aktivitas yang lain. Tetapi kadang pada saat loss nih, kira-kira gimana di solusinya biar bisa stop dan tidak mikir lagi? Harus dari awal sih, harus dari awal tuh jangan sampai atau benar-benar minimalisir tuh kerugiannya itu di awal. Karena kalau emang udah kejadian itu susah banget. Udah kejadian susah ya. Kalau belum kejadian benar-benar di setel. Kerugian kalian tuh bisa ditahannya ya, bisa kayak udah nggak apa-apa lah, masih ada hari lain, masih ada modal nih lain ya kan. Tapi kalau udah kejadian, udah benar-benar anjlok kayak dulu saya ya kan, paling saya tahan dulu, nggak trading dulu sama sekali. Saya cari aktivitas lain ya, nanti kepikiran tuh ternyata lebih enak trading nih nyari duitnya, tapi sayanya aja yang nggak sabaran, lebih serakah. Padahal kalau saya lebih sabar ya kan, ya ibaratnya kita udah punya ilmunya, udah punya bekalnya ya kan, cuma kitanya aja nih, psikologinya aja yang kurang gitu. Emang harus dilatih jangan sampai terjadi, karena kalau udah terjadi ya udah, kalian benar-benar harus stop dulu. Stop, coba cari aktivitas lain, nanti kerasa sendiri deh. Kalau ternyata kalau kita udah punya basicnya, udah punya caranya trading tuh, ketika berhenti kayak mikir, padahal trading itu bisa di mana aja ya. Cuman dapat berapa persen, 10% tuh gampang sebenarnya ya kan, 5% lah, 3% tuh gampang di trading. Tapi kitanya aja yang serakah hitungannya. Apalagi kalau yang pakai modal kecil ya kan, nah itu serakah banget. Kalau modal besar sebenarnya 5%, 10% itu udah lumayan loh. 3% dari mana lagi dapetin 3%, 4%, kalian cuman di rumah di mana aja ya kan, pakai platform. Kalau yang lain nunggu entah itu gajian, usaha pun, bisnis pun juga harus ada ruginya juga kan. Nggak mungkin secepat itu untungnya dibandingkan kita trading. Baik ya, menarik sekali nih pembahasan tentang psikologi tadi, bagaimana cara menghindari pada saat terjadi loss dan lain-lain ya. Semoga teman-teman trader di luar sana dapat insight nih bagaimana cara mengatasinya. Mungkin kita sisa beberapa pertanyaan lagi. Kira-kira dari perjalanan trading Pak Henry, jika boleh mungkin bisa memberikan nasihat nih ya, nasihat kepada teman-teman trader di luar sana yang lagi mengenal trading ataupun yang sudah trading, apa nih nasihat terbaik nih untuk mereka? Kalau mau mulai, yang pertama pahami resikonya dulu. Karena nggak ada yang baru mulai tiba-tiba profit konsisten gitu. Mungkin ya ada yang tiba-tiba baru open posisi profit, ada kayak gitu. Tapi kan itu nggak bisa ditebak. Ya, kenapa nggak bisa ditebak ya? Karena kita belum paham untuk stopnya ya, kapan masih terus. Nah, yang pahami dan mulailah dengan modal yang kecil kalau bisa. Modal yang emang kalian siap. Kalau hilang juga nggak apa-apa ya kan. Ya, uang jajan saya nih, uang jajan saya segini, saya beliin ini hilang segini, ya nggak apa-apa, ya udah saya belajar, yang penting karena ilmunya itu bakalan dipakai selamanya. Dulu saya gitu bilangnya, mau saya habisin uang berapapun belajar di situ, tapi ilmu bakal dipakai selamanya. Ya, sekolah aja sanggup kan ya, sekolah aja sanggup ya kan, cuma beberapa bulan, tahun. Nah, masa trading doang yang emang kita bisa belajar di mana aja kalian dalam waktu luang ya, konsisten dan jangan terlalu agresif. Kalau profitnya lebih dikecilin dulu aja, nanti ketika udah mulai paham ya, kalian udah siap ruginya sekian ya, psikologinya udah bagus ya, taikin aja, tapi sama modalnya ya. Karena semakin target profit kita semakin besar, apalagi tradingnya jangka panjang, itu resiko terkena MC atau margin call-nya tuh lebih besar kalau menurut saya. Jangan sampai kena margin call. Ya. Dan coba cari atau kulik informasi-informasi, bukan dari saya ya, tapi banyak yang lainnya, entah itu dari buku ya kan, kalian pahami, pelajari, konsisten yang penting ya, konsisten. Karena sepintar apapun kita, kalau kita nggak konsisten belajarnya ya percuma. Saya aja ngerasa terlambat, maksudnya terlambat dalam artian tuh kayaknya saya paling lelet di antara yang lain untuk belajar. Tapi saya bisa gitu, karena saya konsisten. Ya. Jadi pinter pun tapi nggak konsisten juga percuma. Gitu sih. Baik, dari diskusi kita nih pada hari ini, kira-kira mungkin sebagai pertanyaan terakhir, kira-kira apa nih yang Pak Henry syukuri
di dalam trading, selain tadi kita berbicara profit dan lain-lain, apa nih yang misalnya yang bisa di-share nih ke trader, apa yang Pak Henry syukuri dengan masuk ke dalam dunia trading ini? Karena trading itu tentang uang ya, duit ya. Jadi kayak sekarang tuh untuk mengendaliin emosi, ya kan, sabar dalam open posisi di dunia kenyataan tuh udah ikut dia. Ya. Analisa market tuh kayak analisa orang sebenarnya, ya kan. Kita kalau ketemu orang, oh kita analisa kayak gini. Sebenarnya sama. Kalau kalian kayak mau usaha, buat dagang, ya bisnis, itu masuk juga. Trading itu kayak bisnis menurut saya. Kita analisa dulu candlestick-nya, ya. Kita juga harus sabar, konsisten juga di situ. Nah, dulu kan saya orangnya itu, nggak sabaran. Oh cepet gitu, untungnya cepet nih harusnya nih gini-gini. Nah, semakin di trading tuh kayak mungkin orang bahasa Jawanya legowo ya. Udah legowo, santai aja, santai pasti profit lah, kan trading itu. Market juga pasti ada yang bagus nanti. Nah, banyak syukurnya sih saya sekarang. Syukurnya kenapa? Saya lebih banyak waktu, itu yang pertama. Ya, kalau ibaratnya saya ada acara, ya saya nentuin sendiri. Karena kalau saya kerja di swasta, ya kan, perusahaan swasta, pasti kan diatur ya. Harus kerja hari ini, gini-gini. Tapi kalau trading tuh sesuka saya ibaratnya. Ada acara ini saya suka, ya udah saya ikut. Kalau enggak. Lebih banyak waktu sama keluarga dan sama teman-teman sih. Dan lebih banyak saya bisa ngulik. Saya suka banget ngulik, belajar hal lain ya. Kayak AI tuh, saya suka banget, ya kan, teknologi lain atau mungkin aset-aset kripto yang lain yang baru ya. Saya tuh altcoin atau meme coin. Saya suka belajar orangnya. Jadi kepikiran saya tuh kalau saya kerja di swasta itu untuk waktu untuk nguliknya tuh udah capek duluan kalau saya. Apalagi saya orangnya capek kan. Jadi pengen benar-benar waktunya itu udah diatur untuk trading, untuk belajar lagi hal baru. Nah, itu aja sih saya bersyukurnya. Ya, baik. Bagi teman-teman trader nih yang ingin belajar ke Pak Henry, kira-kira bisa menghubungi ke kontak mana atau media sosial nih? Media sosial apa nih? Di YouTube saya sih banyak ya. Di playlist saya tuh udah saya sebenarnya udah dikategoriin, udah rapi ya, mau belajar aset kripto, saham, forex, ya. Ada grupnya juga, silakan masuk aja, klik tanpa kalian chat saya pun tinggal masuk aja sebenarnya. Materinya udah ada tuh semua di situ. Tinggal dipelajari aja. Mungkin kalau kalian nggak tahu apa-apa, kalian bisa tanya aja. Ya, caranya bisa DM ya di IG saya, ke YouTube. Baik. Ya. Baik, ya. Ya, teman-teman trader, begitu dengan podcast dengan Pak Henry pada hari ini. Dan Pak Henry, terima kasih nih sudah berkenan datang di podcast PT Pelatihan Internasional. Oke, baik teman-teman trader, kita sudahi podcast pada hari ini dan sampai jumpa di podcast-podcast yang lain. Terima kasih. Bye.